Salam jumpa kembali dengan channel Infomapel, channel yang menyajikan mata pelajaran. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan berita terbaru. Kali ini akan dibahas mata pelajaran Project IPAS, yaitu aspek bumi dan antariksa. Adapun cakupan materinya antara lain: 1. Jagat raya. 2. Gravitasi universal. 3. Struktur bumi. 4. Mitigasi bencana. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu jagat raya. Jagat raya adalah ruang yang maha luas dan tidak ada batasnya, tempat benda-benda langit berada, termasuk bumi yang merupakan tempat tinggal manusia. Jagat raya berisi bermiliar-miliar benda langit, diantaranya bintang, meteor, planet, satelit, komet, dan lain-lain. Ilmu yang mempelajari benda langit di jagat raya adalah astronomi. Teori tentang pusat jagat raya atau alam semesta yaitu: 1. Teori geosentris oleh Aristoteles, Hipparchus, dan Ptolemeus menyatakan bahwa bumi sebagai pusat jagat raya. 2. Teori heliosentris oleh Aristarchus, Abu Rayhan, Ibnu Satir, Kopernikus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, dan Newton menyatakan bahwa matahari sebagai pusat jagat raya. Teori terjadinya jagat raya antara lain: 1. The Big Bang Theory atau teori ledakan besar oleh A.B. Lemaitre tahun 1920. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Sisa-sisa ledakan inilah yang menyebar dan menjadi awan hidrogen dan membentuk bintang-bintang yang kemudian membuat bintang berpusat membentuk galaksi. Selain teori ledakan besar, ada juga teori keadaan tetap dan teori osilasi atau jagat raya berayun. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem, terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lain sebagai anggotanya yang bergerak mengelilinginya secara teratur. Tipe-tipe galaksi berkisar dari galaksi kerdil dengan 10 juta bintang hingga galaksi bintang raksasa dengan 1 triliun bintang, semuanya mengorbit pada pusat galaksi. Tata surya. Tata surya adalah tatanan benda-benda langit berupa matahari dan semua benda langit yang mengelilinginya. Contoh benda langit: matahari, planet, satelit, asteroid, komet, meteor, dan lain-lain. Selanjutnya mari kita bahas mengenai benda-benda langit. 1. Matahari. Matahari merupakan sebuah bintang dan pusat tata surya. Matahari memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik berupa inframerah, sinar X, sinar ultraviolet, dan sinar gamma. Lapisan matahari antara lain: 1. Lapisan radiatif, inti suhu 15 juta derajat Celcius. Di dalamnya terjadi reaksi fusi. 2. Lapisan fotosfer, berwarna putih dan bersuhu 6000 derajat Celcius, ketebalan 320 km. 3. Lapisan kromosfer, berwarna merah dari hidrogen dengan suhu di bawah 5000 derajat Celcius, kedalaman 12 km. 4. Lapisan korona, lapisan terluar matahari atau atmosfer matahari. 2. Planet. Planet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dan memiliki massa yang cukup besar dan memiliki gravitasi serta berputar pada porosnya. Berdasarkan jarak antara matahari planet dibedakan atas: 1. Planet-planet dalam, yaitu planet-planet yang jarak rata-ratanya ke matahari lebih pendek dari jarak rata-rata bumi matahari. Contohnya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 2. Planet-planet luar, yaitu planet-planet yang jarak rata-ratanya ke matahari lebih jauh dari jarak rata-rata bumi matahari. Contohnya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto disebut planet katai atau kerdil dan tidak termasuk planet karena ukurannya yang kecil. 3. Satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit. 1. Satelit alam,
yaitu satelit yang berasal dari alam semesta dan mengelilingi planet di tata surya. Contoh, bulan. 2. Satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contoh, satelit Palapa untuk komunikasi. 4. Asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil dan padat yang terdapat dalam sistem tata surya kita. Asteroid adalah contoh dari sejenis planet kecil atau disebut juga planetoida, namun jauh lebih kecil dari sebuah planet. Sebagian besar asteroid terdapat di antara planet Mars dan Jupiter berupa sabuk asteroid. Contoh, Ceres, Pallas, Vesta, Apollo. 5. Komet atau bintang berekor. Adalah benda angkasa yang mirip asteroid, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas karbon dioksida, metana, air, dan debu yang membeku. Komet memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips, lebih lonjong dan panjang daripada orbit planet. Contoh, Komet Halley, Komet Hyakutake. 6. Meteor atau bintang jatuh atau bintang beralih. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi. Lazim disebut sebagai bintang jatuh. Meteor merupakan pecahan dari komet. Lebih dari 20 juta meteor jatuh ke bumi setiap harinya dan terbakar habis di atmosfer bumi. Meteorit adalah meteor yang tak habis di atmosfer yang jatuh ke bumi. 2. Gravitasi universal. Hukum gerakan planet Kepler oleh Johannes Kepler tahun 1571-1630 antara lain. 1. Setiap planet bergerak dengan lintasan elips. Matahari berada di salah satu fokusnya. 2. Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. 3. Periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Dirumuskan, T pangkat 2 dibanding R pangkat 3 sama dengan konstan, dengan T, kala revolusi planet atau waktu planet melakukan satu putaran penuh dan R, jarak rata-rata planet. Perhatikan contoh soal berikut beserta penyelesaiannya. Hukum gravitasi Newton, oleh Isaac Newton tahun 1687. Gaya gravitasi antara dua benda sebanding dengan hasil kali massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Dirumuskan, F sama dengan G kali M1 kali M2 dibanding R pangkat 2. Pengaruh gaya gravitasi bumi dan bulan adalah pasang surut air laut. Gaya gravitasi bulan menarik air laut ke arah bulan sehingga mempengaruhi ketinggian ombak dan permukaan laut. Karena bulan mengitari bumi, maka akan ada saat di mana satu sisi dari bumi lebih dekat dengan bulan. Bagian yang dekat dengan bulan inilah yang akan mengalami pasang air laut, sedangkan bagian lainnya yang tidak dekat dengan bulan mengalami surut. Pasang surut air laut juga berkaitan dengan fase bulan. Biasanya, air laut akan mengalami pasang tinggi pada saat bulan purnama. Selain itu, pengaruh gaya gravitasi bumi dan bulan adalah menjauhnya bulan dari bumi sekitar 3,8 cm tiap tahun. Gerak bumi dan bulan. 1. Rotasi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Gerak ini dengan arah negatif, yaitu dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Untuk melakukan satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik, dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. Ada 6 peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi. 1. Gerak semu harian benda langit. 2. Pergantian siang dan malam. 3. Perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. 4. Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. 5. Pembelokan arah angin. 6. Pembelokan arus laut. 2. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari yang memerlukan waktu selama 365 seperempat hari atau kira-kira 1 tahun. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Selama mengitari matahari,
Poros bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Orbit planet-planet lain tidak sebidang dengan ekliptika. Sudut antara bidang orbit planet lain dengan ekliptika disebut inklinasi. Gerak revolusi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa yang dapat dirasakan oleh para penghuni planet ini, di antaranya adalah 1. Gerak semu tahunan matahari pada ekliptika. 2. Perubahan lamanya siang dan malam. 3. Pergantian musim. 4. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. 3. Rotasi bulan. Perputaran bulan pada porosnya disebut rotasi bulan. Untuk satu kali rotasi, bulan membutuhkan waktu sebulan atau 29/2 hari. Rotasi bulan tidak berpengaruh apapun terhadap kehidupan di bumi. 4. Revolusi bulan. Saat berevolusi selama 29/2 hari, luas bagian bulan yang terkena matahari berubah-ubah. Oleh karena itu, bentuk bulan dilihat dari bumi juga berubah-ubah. Perubahan bentuk bulan itu disebut fase-fase bulan. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya, karena bulan yang berjarak rata-rata jarak 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gerhana matahari total. Terjadi apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. 2. Gerhana matahari sebagian. Gerhana sebagian terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. 3. Gerhana matahari cincin. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang karena hal ini dapat merusakkan mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan. Ciri gerhana matahari, terjadinya siang hari, posisinya matahari bulan bumi sejajar, bumi seharusnya menerima cahaya matahari tetapi terhalang oleh bulan, terjadi jika bayangan bulan menutupi permukaan bumi, berlangsung selama lebih dari 6 menit. Selanjutnya, gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Gerhana bulan dapat dilihat langsung dan berlangsung sekitar 2 jam. Gerhana bulan ada 3, yaitu 1. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Gerhana bulan total sering disebut blood moon atau bulan darah, karena warna kemerahannya. Warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terefraksi oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bulan. 2. Gerhana bulan sebagian atau parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi bila bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra,
sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. 3. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan sebagian terjadi bila seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. 3. Struktur bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang ada di sistem tata surya kita. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak planet bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Bumi mempunyai lapisan udara yang bernama atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultraungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 km. Lapisan ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Sekitar 70,8% permukaan bumi diliputi air. Udara bumi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan gas lain. Struktur bumi terbagi dalam beberapa lapisan, seperti sebuah bawang. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu 1. Kerak bumi, 2. Selimut bumi, 3. Inti bumi. 1. Kerak bumi atau crust. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basal, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basal. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya temperatur kerak menyentuh angka 1100 derajat Celcius. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer. Karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer, litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. 2. Mantel bumi. Selimut atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi disebut juga astenosfer. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Selimut bumi terdiri dari campuran berbagai bahan baik cair, padat dan gas dengan suhu yang tinggi. Suhu bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Mantel bumi ini yang membungkus inti bumi. Adapun komposisinya kaya dengan magnesium. Mantel bumi terdiri atas dua yaitu mantel atas yang memiliki sifat plastis hingga semiplastis dengan kedalaman sampai 400 km, sedangkan mantel bagian bawah memiliki sifat padat dengan kedalaman hingga 2900 km. 3. Inti bumi. Inti bumi yang terdiri dari material cair, dengan penyusun utama logam besi, 90%, nikel, 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi dua yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Adapun inti bagian dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Karakteristik lapisan bumi paling dalam, inti, memiliki sifat pejal atau keras yang diselubungi lapisan cair relatif kental, sedangkan pada bagian luar atau atasnya berupa litosfer yang pejal dan keras pula. Bumi juga terdiri dari 4 susunan kimia, yaitu 1. Atmosfer, 2. Hidrosfer, 3. Litosfer, 4. Biosfer. Lempeng tektonik. Lempeng tektonik merupakan bagian atas bumi yang mengalami proses pergerakan sehingga menimbulkan pembentukan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi.
Hal ini berpengaruh pada penampakan permukaan bumi yang lebih dinamis. Lapisan litosfer terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Banyak lempeng baik besar maupun kecil sesuai dengan jenis pergerakannya. Pergerakan ini dipercaya para ahli dikarenakan terdapat unsur magnetik yang ada di dalam batuan. Batuan adalah salah satu bagian dari lapisan bumi. Magnet ini memiliki kutub yang berbeda, sehingga menyebabkan pergerakan. Jenis-jenis lempeng di bumi ada dua. 1. Lempeng samudra atau kerak samudra atau sima. Terdiri dari silikon dan magnesium. Ketebalan kerak samudra antara 5 hingga 10 km. Lempeng samudra lebih padat dikarenakan jumlah silikon yang lebih banyak. Kepadatan pada kerak samudra karena perbedaan silikon. Kerak samudra ada di bawah laut. 2. Lempeng benua atau kerak benua atau sial. Terdiri dari silikon dan aluminium. Ketebalan dari lempeng ini berkisar antara 30 hingga 50 km. Silikon pada kerak benua lebih sedikit dan lebih banyak memiliki materi berat. Lempeng benua adalah lempeng yang berada di atas permukaan laut dan menjadi tempat tinggal bagi manusia. Lempeng tektonik yang membagi suatu daerah menjadi dua, seperti benua atau samudra. Akan tetapi terdapat wilayah yang memiliki kedua lempeng secara bersamaan. Daerah tersebut adalah lempeng Afrika. Pada lempeng Afrika terdiri dari benua Afrika dan samudra Antartika hingga samudra Hindia. Batas lempeng adalah daerah yang memiliki aktivitas geologi. Aktivitas geologi antara lain seisme, gunung, gunung api, dan palung laut. Dua lempeng bergerak akan bertemu di sepanjang batas lempeng. Ada 7 lempeng besar serta banyak lempeng kecil yang terbentuk melalui perpecahan lempeng besar. 1. Lempeng benua Afrika yang meliputi Afrika. 2. Lempeng benua Antartika yang meliputi Antartika. 3. Lempeng benua Australia yang meliputi Australia hingga India. 4. Lempeng benua Eurasia yang meliputi Asia, Eropa. 5. Lempeng benua Amerika Utara yang meliputi Amerika Utara dan Siberia. 6. Lempeng benua Amerika Selatan yang meliputi Amerika Selatan. 7. Lempeng Samudra Pasifik yang meliputi Samudra Pasifik. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat bencana alam yang cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dikelilingi oleh banyak lempeng. Lempeng di Indonesia adalah lempeng Industralian dan lempeng Eurasia. Lempeng di Indonesia bersifat konvergen, sehingga lempeng Industralian yang masuk ke bawah lempeng Eurasia. Selain itu, di Indonesia bagian timur, terdiri dari 3 lempeng sekaligus. Lempeng tersebut adalah lempeng Filipina, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Selanjutnya gempa bumi. Gempa adalah pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah di bawah permukaan bumi. Ketika pergeseran terjadi, timbul getaran yang disebut gelombang seismik gempa ke segala arah di dalam bumi. Gempa bumi hebat disebabkan pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Bumi kita walaupun padat, selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Gempa bumi merupakan berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuhan batuan relatif kecil sehingga jarang menimbulkan kerusakan yang besar. Jenis-jenis gempa bumi berdasar penyebabnya. 1. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi gunung berapi terjadi berdekatan dengan gunung berapi dan mempunyai bentuk keretakan memanjang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Gempa bumi gunung berapi disebabkan oleh pergerakan 46 magma ke atas dalam gunung berapi, di mana geseran pada batu-batuan menghasilkan gempa bumi. Ketika magma bergerak ke permukaan gunung berapi, ia bergerak dan memecahkan batu-batuan serta mengakibatkan getaran berkepanjangan yang dapat bertahan dari beberapa jam hingga beberapa hari. Gempa bumi gunung berapi terjadi di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi.
2. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa bumi ini adalah jenis gempa yang paling sering dirasakan, terutama di Indonesia. Penyebab gempa ini karena lempengan-lempengan tektonik yang selalu bergerak dan saling mendesak satu sama lain. Pergerakan lempengan-lempengan tektonik ini menyebabkan terjadinya penimbunan energi secara perlahan-lahan. Gempa tektonik kemudian terjadi karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun tersebut. Gempa tektonik biasanya jauh lebih kuat getarannya dibandingkan dengan gempa vulkanik. 3. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. 4. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. 5. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Kekuatan gempa bumi dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut seismograf. Dalam perkembangannya sampai sekarang ada beberapa jenis skala yang digunakan oleh alat tersebut, yakni skala Mercalli, skala Richter, dan skala kekuatan momen. Namun yang sering digunakan adalah skala Richter. Contoh, peristiwa gempa bumi dengan skala 9,3 skala Richter dan gelombang tsunami hingga 30 meter dan kecepatan mencapai 360 km per jam pada 26 Desember 2004. Gempa berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Keempat, mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan bentuk pengurangan kerugian yang lebih besar akibat bencana yang sulit dideteksi kemunculannya secara tepat. Mitigasi bencana juga dilakukan untuk menghindari maupun mencegah keberadaan bencana. Tujuan mitigasi bencana adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan. 2. Menjadi landasan untuk perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana. Beberapa kegiatan mitigasi bencana antara lain. 1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana. 2. Perencanaan penanggulangan bencana. 3. Penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. 4. Pemantauan pengelolaan sumber daya. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan pada waktu 1. Sebelum terjadi bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan. 2. Saat terjadi bencana, perlindungan dan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Dan saat terjadi bencana, harus melakukan tanggap darurat bencana. 3. Tepat setelah terjadi bencana, pencarian dan penyelamatan korban. 4. Pasca bencana, fase pemulihan dan rehabilitasi, baik secara fisik, psikologis, dan sarana. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.